Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 di semester 1 tahun pelajaran ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang masalah ekonomi dan ilmu ekonomi. Jadi di masa pandemi seperti sekarang ini, kita sebagai pelaku ekonomi harus bijak melaksanakan ilmu ekonomi agar tercapai suatu kemakmuran. Jadi kalau di SMP kalian sudah pernah belajar ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi menyatu dengan pelajaran yang lain yaitu IPS terpadu. Tapi kalau di SMA, mata pelajaran ekonomi dipelajari lebih spesifik lagi. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga tercapai suatu kemakmuran. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidup itu adalah bahwa secara fitrah manusia dikatakan sebagai makhluk yang paling rakus, yaitu manusia yang sifatnya tidak pernah puas. Punya satu ingin dua, punya dua ingin tiga, punya tiga ingin empat, dan seterusnya. Ilmu ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah teori ekonomi, dan yang kedua adalah ilmu ekonomi deskriptif, dan yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Teori ekonomi, ada teori ekonomi mikro, yaitu teori yang mempelajari ilmu ekonomi dalam sekup yang kecil, semisal tentang produksi, distribusi, dan harga. Sedangkan teori ilmu ekonomi makro adalah teori ilmu ekonomi yang mempelajari ilmu ekonomi dalam skup-skup yang lebih luas. Contohnya adalah masalah ketenagakerjaan, masalah pengangguran, masalah perdagangan internasional, dan lain sebagainya. Ilmu ekonomi selalu menyangkut tentang bagaimana upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ada berbagai macam kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan intensitasnya, yaitu terbagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Di mana kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, orang akan mati. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primernya terpenuhi. Dan kebutuhan sekunder ini tidak menyebabkan kita mati kalau tidak terpenuhi. Contohnya meja, kursi, dan peralatan rumah tangga yang lain. Sementara kebutuhan mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan mewah ini dimiliki oleh orang-orang yang memiliki penghasilan yang lebih. Kemudian ada kebutuhan berdasarkan bentuk dan sifat. Kebutuhan berdasarkan bentuk dan sifat ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik, sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa atau perasaan manusia. Kebutuhan berdasarkan pemenuhannya ada kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang, dan kebutuhan yang akan datang, di mana kebutuhan akan datang ini dipenuhi dengan melakukan upaya menabung dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan sewaktu-waktu ini adalah kebutuhan mulai dari kecil sampai kita meninggal dunia kelak. Kemudian kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan, ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang antara orang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Sementara kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang antara orang satu dengan orang lain itu sama. Contohnya kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan akan sarana dan prasarana fisik yang diciptakan oleh pemerintah, semisal jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Sementara kebutuhan yang berhubungan dengan perilaku manusia adalah kebutuhan sosial, di mana kebutuhan sosial secara fitrah bahwa hidup ini manusia tidak bisa hidup sendiri, yaitu selalu berhubungan dengan orang lain. Kebutuhan manusia terbagi menjadi kebutuhan akan barang dan kebutuhan akan jasa. Kebutuhan akan barang, macam-macam barang. Dari segi cara memperoleh ada barang bebas dan ada barang ekonomis. Barang bebas adalah barang yang cara memperolehnya tidak melalui pengorbanan. Dan barang ekonomis adalah barang yang cara memperolehnya itu melalui pengorbanan.
Contoh barang bebas adalah udara dan sinar matahari. Sementara barang ekonomis adalah pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Selain udara dan sinar matahari adalah barang ekonomis. Kemudian barang dari cara penggunaan, ada barang produksi dan ada barang konsumsi, di mana barang konsumsi adalah barang yang bisa langsung digunakan. Contohnya ketika kita memetik buah, kita bisa langsung mengkonsumsinya. Sementara barang produksi adalah barang yang ketika kita menggunakan masih melalui proses pabrikasi atau melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya pakaian, sepatu, celana, dan lain sebagainya. Barang berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ada barang pribadi dan ada barang kelompok. Sementara barang dilihat dari hubungannya dengan barang lain, ada barang substitusi dan ada barang komplementer, di mana barang substitusi adalah barang pengganti, di mana barang tersebut bisa digantikan oleh barang lain. Contoh barang substitusi adalah ketika kita tidak ada beras, kita bisa makan nasi atau makan jagung, atau makan ketela pohon dan lain sebagainya. Sehingga jagung atau ketela pohon bisa dikatakan sebagai barang substitusi. Sementara barang komplementer adalah barang pelengkap, yaitu barang yang saling melengkapi. Contohnya ballpoint dan tinta tidak bisa dipisahkan. Ballpoint tidak ada tinta tidak bisa dipakai, tinta tidak ada ballpoint juga tidak bisa dipakai. Termasuk mobil dan bensin. Ini adalah barang komplementer. Kemudian macam-macam barang. Jadi ketika kita memproduksi suatu barang dalam proses faktor produksi, di mana faktor produksi ada 4, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill. Keempat faktor produksi ini digunakan untuk melengkapi penggunaan barang produksi, atau ketika kita memproduksi barang, keempat faktor produksi ini merupakan faktor yang saling terkait yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Satu faktor produksi tidak ada, tidak akan jadi barang produksi. Macam-macam atau kegunaan barang ketika diproduksi itu ada 6 macam, yaitu yang pertama adalah time utility atau kegunaan waktu. Jadi barang itu akan lebih berguna apabila digunakan pada waktu yang tepat. Kemudian ada form utility atau kegunaan bentuk. Jadi barang itu akan lebih berguna apabila diubah bentuknya. Kemudian ada kegunaan pelayanan, jadi barang itu akan lebih berguna apabila bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada kegunaan kepemilikan, jadi barang itu atau jasa itu akan lebih berguna apabila kita miliki. Contohnya, percuma saja kulkas itu ada di toko kulkas atau di toko elektronik, sementara kita tidak memilikinya. Kegunaan kepemilikan, bahwa kulkas berguna apabila kita beli dan kita miliki. Kemudian ada kegunaan dasar atau elementary utility, adalah kegunaan dasar bahwa barang itu akan lebih berguna apabila diubah jadi bentuk dasarnya. Contohnya pembuatan batu bata. Bahan dasarnya adalah tanah, kemudian dibuat batu bata sebagai barang produksi. Itu adalah macam-macam barang. Anak-anak, kebutuhan manusia akan barang dan jasa itu selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Contohnya, kalau kita belajar sejarah bahwa di zaman purba orang hanya memerlukan kulit binatang atau kulit binatang yang bisa digunakan untuk berpakaian, atau daun-daunan yang dulu digunakan manusia purba untuk menutupi aurat atau berpakaian. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, sekarang mode pakaian atau mode style pakaian itu sudah berbagai macam bentuknya. Dulu sebelum ada musim hijab, orang belum seberapa memerlukan hijab. Tapi sekarang seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan keimanannya, hijab sudah merupakan suatu kebutuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita harus perlu ilmu ekonomi, di mana inti masalah ekonomi adalah bagaimana upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sarana atau alat pemuas yang terbatas. Karena alat pemuas yang terbatas itulah manusia harus bekerja.
untuk mendapatkan alat pemuas sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhannya. Ilmu ekonomi selalu berhubungan dengan bagaimana upaya manusia memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu kebutuhan akan barang dan kebutuhan akan jasa. Kenapa? Karena sekarang banyak barang yang langka. Inilah yang kita bahas pada sub bab berikutnya, yaitu tentang kelangkaan, di mana kelangkaan barang atau langka itu adalah yang jumlahnya sedikit sehingga harganya menjadi mahal. Sebagai seorang manusia yang memiliki ilmu, memiliki potensi, kita harus menggali potensi tersebut agar kita bisa menjadi manusia yang berkualitas sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk mencari pekerjaan. Kelangkaan sumber daya manusia itu bisa ditempuh dengan meningkatkan potensi diri. Itulah kenapa dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, orang bisa hidup layak dalam hal apapun, termasuk potensi olahraga, potensi seni, potensi teknik, potensi ilmu pengetahuan ekonomi yang lain. Seberapa besar kalian bisa menempa potensi sumber daya manusia tersebut, kalian sebegitulah kalian nanti akan bisa mengukur kelayaan hidup kalian. Itulah kenapa seorang Agnes Monica dikatakan sebagai penyanyi papan atas. Karena apa? Suara Agnes Monica tidak bisa ditirukan oleh penyanyi-penyanyi yang lain. Itulah kenapa seorang Titi DJ, seorang Krisdayanti, seorang Ruth Sahanaya itu disebut sebagai diva di Indonesia. Karena apa? Mereka memiliki suara yang tidak bisa ditirukan oleh penyanyi-penyanyi lain. Maka dari itu anak-anak, marilah kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kita bisa memenuhi kebutuhan hidup sehingga tercapai suatu kemakmuran. Pak Barkah, walaupun seorang guru, tapi bisa meningkatkan potensi-potensi yang lain sehingga bisa digunakan untuk menambah penghasilan. Tidak percaya? Pak Barkah bisa menirukan suara Agnes Monica. Selama aku mencari, selama aku menanti bayang-bayangmu di batas senja, matahari membakar rinduku, ku melayang terbang tinggi bersama mega-mega, menembus dinding waktu. Ku terbaring dan pejamkan mata, dalam hati ku panggil namamu. Semoga saja kau dengar dan merasakan getaran di hatiku yang lama haus akan belayanmu, seperti saat dulu, saat-saat pertama kau dekap dan kau kecup bibir ini, dan kau bisikkan kata aku cinta kepadamu. Oke anak-anak, sekali lagi tingkatkan kualitas sumber daya manusia agar kita bisa memenuhi kebutuhan hidup sehingga tercapai suatu kemakmuran. Sampai di sini pertemuan di bab yang pertama tentang ilmu ekonomi dan masalah ekonomi. Jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.